Hai teman-teman, dalam video kali ini, saya dan rekan kerja saya akan mempresentasikan mengenai frasa eksosentris, mata kuliah sintaksis, dosen pengampu, Dr. Sarma Penggabean SPD MSI. Perkenalkan, nama saya Imelda Borusyahaan, MPM 19110051 Grup A. Perkenalkan, nama saya Emitriani Tampu Bolon, NPM 19110041. Saya akan menjelaskan apa itu frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang dimana salah satu unsurnya merupakan bentuk dari kata tugas. Frasa eksosentris adalah frasa yang komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sesuai dengan keseluruhannya. Misalnya pada kata di pasar, di merupakan preposisi dan pasar merupakan promina. Menurut Konisi pada tahun 2010.216, frasa eksosentris adalah frasa yang konstituennya pusat tidak dapat berdistribusi sama dengan frasa yang dibentuknya. Menurut Kohesi, frasa eksosentris biasanya menggunakan preposisi dan konjungsi. Seperti pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan pengertian frasa eksosentris. Pada frasa eksosentris tadi dikatakan bahwa frasa eksosentris biasanya menggunakan kategori atau kelas kata, yaitu preposisi dan konjungsi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata yang merangkai kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti nomina atau promina. Pada preposisi memiliki 6 fungsi. Yang pertama, menyatakan tempat berada. Contoh kata preposisinya adalah pada kata di, pada, bawah, dan atas. Yang kedua, menyatakan arah asal. Contoh preposisinya kata dari, dan arah tujuan. Contoh preposisinya ke dan kepada. Yang ketiga, menyatakan perilaku. Contoh preposisinya adalah oleh. Yang keempat, menyatakan alat. Contoh preposisinya dengan. Yang kelima, perbandingan. Contoh preposisinya daripada. Yang keenam, menyatakan tujuan dan maksud. Contoh preposisinya untuk, guna, dan bagi. Frasa eksosentris terbagi atas 3, yaitu yang pertama, frasa eksosentris direktif, kedua, frasa eksosentris non-direktif, dan ketiga, frasa eksosentris konektif. Yang dimana frasa eksosentris direktif yaitu frasa yang terdiri dari preposisi dan nomina. Contohnya di pasar, ke pasar, di rumah, di Bandung, dan lain-lain. Frasa eksosentris non-direktif yaitu frasa yang dimana unsur pertamanya memakai sebutan seperti si, sang, para, dan kaum. Contohnya sang raja, kaum manusia. Frasa eksosentris konektif yaitu yang dimana salah satu unsurnya berperan sebagai fungsi penghubung. Contohnya lekas sembuh. Lekas merupakan adalah penghubung untuk menyatakan cepat sembuh. Analisis frasa eksosentris pada novel Milea Suara dari Dilan karya Pidi Baik. Yang pertama, kata di rumah. Terdapat pada kutipan si bunda tidak bisa ikut ayah yang harus tinggal di rumah dinasnya pada halaman 24, yang dimana di rumah termasuk frasa eksosentris karena terdapat struktur preposisi dan nomina yang dimana preposisinya adalah kata di. Selanjutnya, kata di ruang tamu, yaitu pada kutipan saat itu Lia sedang bersamaku main game di ruang tamu pada halaman 153. Selanjutnya di halaman pada kalimat aku pergi mencari duduk sendiri di halaman yogurt Cikang Sui karena halaman 163. Selanjutnya ke kamar pada kalimat sebelum ke kamar aku mengalami semua hal yang membuatku ingin menelepon Lia pada halaman 198, yang dimana kata-kata tersebut terdapat preposisi di depannya seperti di,
ke, dan lain-lain. Yang kedua adalah frasa eksosentris non-direktif, yaitu pada kalimat si Burhan pada kutipan zaman SMP, aku suka nongkrong dengan si Burhan. Si Burhan dalam kutipan tersebut merupakan frasa eksosentris non-direktif karena si itu adalah penjelasan nama dari si Burhan, atau artinya sedang bersama dengan si Burhan. Selanjutnya ada sang saka terdapat pada kalimat oh, kataku sambil berjalan menemui sang saka pada halaman 199. Yang ketiga adalah frasa eksosentris direktif. Yang pertama, suara dering telepon pada kutipan. Tadi memang ada suara dering telepon, tapi si bib yang angkat pada halaman 153. Yang dimana suara di situ adalah untuk menjelaskan dari dering telepon yang sedang berbunyi. Kedua, seperti terdapat pada kalimat dan merasa seperti dilempar kembali ke suatu peristiwa halaman 273 yang merupakan seperti adalah kata penghubung untuk menjelaskan keadaan yang sedang dirasakan. Pada frasa eksosentris ini, saya akan menganalisis novel Aku Tanpamu karya Rudy Effendi. Pada novel tersebut, ada beberapa kata yang termasuk dalam frasa eksosentris. Di antaranya yang pertama, pada halaman 7 terdapat kata di tangannya. Dengan kalimat, ia melirik jam tangan yang melingkar di tangannya. Berarti jam tangan ini berada di tangannya. Yang kedua pada kata di lantai. Dengan kalimat, Saskia berlari menuju kelasnya yang terletak di lantai 2. Pada halaman ke-8 terdapat frasa eksosentris dari duduknya dengan kalimat dengan wajah pasti ia bangkit dari duduknya. Berarti pada fungsi preposisi tersebut dari itu merupakan fungsi untuk menyatakan arah asal. Berarti dari duduknya. Yang keempat, kata ke kelas. Saskia melangkahkan kaki masuk ke kelas. Yang kelima, pada kata di sebelah. Dengan kalimat pemuda itu mengikuti dan duduk di sampingnya. Kebetulan bangku di sebelah Saskia memang kosong. Yang keenam, pada kata dengan persahabatan merupakan fungsi preposisi menyatakan alat. Dengan kalimat ia bertanya ramah, sorot matanya juga dengan penuh persahabatan. Pada halaman ke-10 terdapat frasa eksosentris dengan kata dengan nada memohon. Dengan kalimat boleh pinjam, tanya pemuda itu dengan nada memohon. Selanjutnya pada kata di dalam buku tebal dengan kalimat sesekali ia bergumam sendiri, membaca pelan kalimat-kalimat teks di dalam buku tebal yang terbuka di hadapannya. Itulah beberapa kata yang dapat saya berikan contohnya pada novel Aku Tanpamu karya Rudy Effendi. Ada beberapa kata lagi yang termasuk, akan tetapi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Hasil analisis kami mengenai frasa eksosentris yang terkandung pada novel Milea Suara dari Dilan dan juga Aku Tanpamu, yaitu terdapat struktur frasa eksosentrisnya, yaitu dibuktikan dengan adanya preposisi di, ke, dengan, dan juga nomina seperti rumah, halaman, lantai, dan juga adjektiva seperti memohon, membantah, dan ditinggal.